Ternyata Rasulullah SAW telah mensinyalir 14 abad yang lalu akan datang wabah-wabah seperti ini. Beliau tidak menyebutkan secara khusus, ya, namanya tidak, tapi beliau menyebutkan dalam sebuah hadis sahih akan datang penyakit-penyakit yang belum pernah menjangkiti orang-orang sebelum mereka. Itu tanda akhir zaman. Penyakit yang sulit ditemukan obatnya, yang bentuknya wabah. Wabah penyakit yang belum pernah terjadi selama ini. Jadi semakin mendekati kiamat, penyakitnya akan semakin banyak, wabahnya semakin meluas dan semakin sulit diobati. Ya, itu sudah disinari Nabi dalam hadis sahih. Tentara-tentara Allah di langit dan bumi. Nah, supaya match. Kenapa saya katakan corona itu tentara Allah? Kalau kita tidak membahas Al-Quran dan hadis, ya, tidak lengkap. Ya. Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima. Dan milik Allah lah tentara-tentara langit dan bumi, dan dialah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran surah Al-Fatih ayat 7. Jadi apa saja yang di langit dan di bumi, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa menjadikannya sebagai tentara. Sebagaimana Allah menjadikan air, banjir menjadi tentara Allah memusnahkan umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman. Allah jadikan api menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah jadikan hudhud penyebab hidayah masuk Islamnya Ratu Bilqis dan seluruh kerajaan Sabak. Jadikan tayran ababil, burung yang berbondong-bondong menghancurkan tentara Abraha dan seterusnya. Allah jadikan kantuk, makler gitu ya, menjadi penolong tentara mujahidin dalam waktu perang Badar. Ngantuk. Jadi tentara Allah berwujud ngantuk. Tadinya itu keder, takut. Pertama kali bertempur melawan musuh jumlahnya 3 kali lipat. Timbul rasa khawatir, cemas, grogi. Seluruh pasukan 313 orang tertidur semua. Begitu dibangunkan oleh Allah SWT, tidak ada rasa takut lagi. Tentara Allah berwujud rasa takut. Tentara Allah berwujud kasihan. Istrinya Fir'aun, kasihan lihat bayi Musa nggak jadi dibunuh sama Fir'aun. Nah. Alam semesta merupakan bala tentara Allah Ta'ala. Langit, bumi, hewan, tumbuhan, angin, dan makhluk-makhluk lainnya juga pasukan yang siap mengemban apapun kehendak Sang Pencipta. Selain itu ada pula tentara Allah yang tak mampu disaksikan oleh mata, yaitu para jin dan malaikat. Yang Allah kehendaki menjadi tentaranya. Maksud dari tentara langit dan bumi adalah para penolong yang dijadikan Allah Ta'ala untuk menolong orang-orang mukmin dan mengadab orang-orang kafir. Jadi tujuan Allah menurunkan tentaranya dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk angin, ya, angin. Rihan sarsaran fi yaumin yahsim mustamir. Kepada kaum Ad Allah turunkan angin topan, ya, selama sehari semalam. Akhirnya tumbanglah semua makhluk-makhlukan itu. Seperti nahlim mungkair, seperti pohon kurma yang tercabut dari akarnya. Allah turunkan, Allah kirim, arsalna. Kata arsala itu kan kami kirim, kami utus. Wa arsalna ilaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad dafadi' waddam ayatin mufassalat. Pada Bani Israel dan Fir'aun dikirimkan apa? Topan, serangga, ya belalang, segala macam, kumal, kutu. Wah, Bani Israel dikirimkan kutu, kodok, katak, darah. Ya. Itu semua tujuannya ada 2. Satu, mengadab kaum yang ingkar. Yang kedua, memilih orang-orang yang beriman. Ribuan malaikat di perang Badar. Ya.
Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan as-sakinah kepada Rasulnya. Jadi hati yang tenang itu tentara Allah. Tentara Allah juga kemerungsung, ya, emosi di hati musuh itu juga tentara Allah, sehingga tidak perhitungan, kesombongan itu juga tentara Allah untuk menghancurkan musuh. Bataran wari'an nas, sombong dan pamer kepada manusia, itu berangkatnya pasukan Quraisy. Sementara kaum muslimin, ya, dengan penuh tawadhu menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Malaikat jumlahnya 3.000 kemudian 5.000. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sungguh, walaqad nasarakumullahu badri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Jadi ini orang-orang yang lemah, tapi mereka sungguh-sungguh berjuang karena Allah, akan diberikan bantuan tentara Allah. Ya, dan nanti akan kita lihat semua tentara Allah itu datang pada saat yang tepat. Bukan kemudian, ya, belum apa-apa sudah datang bantuan, enggak. Di saat yang sangat kepepet, Musa sudah tidak ada jalan lagi kecuali harus lewat laut. Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu, barulah datang. Ibrahim yang sudah diikat, api sudah menyala, baru qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu. Ya Yunus sudah nyebur laut, hitungannya mati, nah, diselamatkan oleh ikan paus. Jadi hitungannya detik per sekian detik. Jadi kalau masih baru di sini belum datang, ya. Ya memang begitu. Apalagi kelas kita bukan kelas seperti mereka, ya. Para nabi saja last minute, ya, detik-detik terakhir. Nah, sehingga memang hitungan detik hidup dan mati karena Allah itu hitungan detik. Musuh pun demikian, sehingga ketika perang Badar terjadi, beberapa sahabat mengatakan, ya, pedangku belum menyentuh lehernya, tapi kepalanya sudah menggelinding. Nah ini ayatnya. Ya. Oleh sebab itu, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Jadi syukur itu dengan menambah takwa. Syukur itu menambah ibadah. Idh taqulu lil mu'minin, ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah belum cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit, berduyun-duyun dari langit. Dan dengan seketika Allah pasti akan menolong kamu dengan menurunkan 5.000 malaikat yang memakai tanda untuk menyerang mereka jika kamu bersabar dan bertakwa. Sabar dan takwa. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu tidak pernah berhenti untuk berjuang. Itu sabar. Sabar menapak jalan perjuangan. Sabar menapak amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar dicaci maki. Begitu, bukan sabar itu kemudian diem. Justru sabar itu sangat aktif. Ya. Sabar itu sangat aktif. Kita kan sering salah mengartikan sabar. Ya, kemudian wis meneng bae. Itu bukan sabar. Kalau kata para Syekh Abdul Azzam, ya, ketika ada kemaksiatan kita diam dengan alasan sabar, itu sabar dalam mengalami kehinaan. Bukan sabar dalam izzah. Sabar untuk terus dalam kehinaan. Bukan seperti itu. Maka makna sabar di sini adalah tidak berhenti untuk melangkah dalam meniti jalan perjuangan dengan berbagai macam bentuknya. Idh yaghashshikumun nu'asa amanatan minkum
amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rizas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Inilah kenapa kalau ada perjuangan turun hujan itu senang, jangan sedih. Ya. Pertama kali jihad itu yang diturunkan apa? Hujan. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Hilang groginya, hilang takutnya, hilang cemasnya. Semua langsung tenang. Fokus menghadapi musuh yang jumlahnya berlipat-lipat. Setelah diberi kantuk. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Kita jadi ingat mungkin pas 212 hujan deras kan. Orang menganggap, orang yang gak paham dengan ayat Al-Quran menganggap itu syukur pada kehujanan. Bisa jadi hujan itu untuk memberikan ampunan dan mensucikan dosa-dosa kita. Jadi hujan yang datang pada waktu kita dalam perjuangan, dalam jihad bisa jadi merupakan penghapus dosa. Ini karena ayatnya jelas ya. Bisa jadi ya saya katakan tergantung kualitas iman kita. Tapi bisa jadi juga justru memberikan semangat. Panasnya hilang kan. Ya, ngadem semua. Minimal begitu. Dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan. Dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Nah ini nu'as. Rasa kantuk itu bisa menenangkan jiwa, meneguhkan telapak kaki perjuangan. Itu. Di zaman Nabi SAW, dialah tentara Allah. Jadi tentara Allah dalam hal ini adalah kantuk dan hujan. Itu. Dan fungsinya Masya Allah, setan kabur. Ya. Tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada ketakutan. Nah, selain malaikat, Allah juga menurunkan tentaranya dari alam semesta. Seperti api yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu Ibrahim tidak pernah terfikir bahwa api itu dingin. Ya api ya panas. Ibrahim ya dalam keadaan berdoa. Meminta kepada Allah. Allahumma surna. Allahumma berdoa. Ya. Sebagaimana Nabi pada waktu perang Badar itu sampai menjelang subuh. Abu Bakar Siddiq menemui beliau, cukup ya Rasulullah, engkau pasti dikabulkan doamu. Apa jawab Nabi? Ya Abu Bakar, idza ghulibat hadhil ta'ifah la yu'badillahu abadan. Lan yu'badallahu abadan. Kalau kelompok kecil ini kalah, maka Allah tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya, karena semua orang sudah kafir semua. Ya. Jadi Nabi sangat khawatir kalah. Bukan karena nggak yakin dengan pertolongan, tetapi sebagai makhluk merasa sangat lemah di hadapan Sang Khalik. Merasa rendah, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah para nabi. Maka Nabi Musa sekalipun yang di tangannya ada tongkat, dia tidak pernah meyakini bahwa tongkat ini sakti. Karena semua mukjizat itu biiznillah. Setelah Allah kasih izin baru laksanakan. Begitu.